Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yaitu saya Noval Dafa Al-Amin dengan NIM E1R021086 dan kemudian ada Alia Zian Kamila dengan NIM E1R021036 dan kemudian ada Hilmayana Irma Dayulia dengan NIM E1R021063. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang materi bilangan bulat pada kelas 7 sekolah menengah pertama. Berikutnya ada kompetensi dasar dan tujuan. Pada KD 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat dan operasi. Dan tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini adalah agar kawan-kawan dapat melakukan berbagai operasi hitung bilangan bulat dan menemukan berbagai sifat operasi hitung bilangan bulat. Untuk materi pertama, ada bilangan bulat yang memiliki 3 submateri. Yang pertama yaitu ada pengertian, yang kedua yaitu ada operasi hitung bilangan bulat, dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, untuk submateri yang pertama, yaitu ada pengertian. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan negatif. Di dalam bilangan bulat termuat bilangan-bilangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bilangan cacah, yang kedua ada bilangan asli, yang ketiga ada bilangan genap, yang keempat ada bilangan ganjil, dan yang terakhir yang kelima ada bilangan prima. Halo teman-teman, selanjutnya kita akan bahas materi tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, operasi hitung pada bilangan bulat itu ada 4. Yang pertama, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang kita akan bahas penjumlahan pada bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, kita bisa menyimak soal berikut. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Untuk menyelesaikan soal seperti berikut, kita bisa menggunakan garis bilangan. Nah, yang pertama itu kita akan menentukan posisi awal kita. Karena Mia sudah mempunyai 3 boneka, maka posisi awal dari garis bilangannya adalah dari 0 kita akan melangkah 3 kali ke kanan. Maka kita akan berada pada posisi angka 3. Nah, karena Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi, maka kita akan melangkah kemana? Ke kanan, karena ini penjumlahan sebanyak 4 kali. Dari 3 melangkah ke kanan sebanyak 4 kali, maka kita akan berada pada angka 7. Jadi boneka yang dimiliki oleh Mia sekarang adalah 7 boneka. Yang kedua adalah operasi pengurangan pada bilangan bulat. Pada operasi hitung ini berlaku hal yang sama seperti pada penjumlahan. Jika kita menjawab dengan menggunakan garis bilangan, apabila pada penjumlahan kita akan bergerak ke sebelah kanan, maka pada pengurangan kita akan bergerak ke sebelah kiri. Yang ketiga, operasi perkalian pada bilangan bulat. Untuk operasi perkalian ini kita akan menyimak contoh soal berikut. 4 orang peserta didik berkelompok membuat permainan. Kemudian masing-masing peserta didik mengangkat kedua tangannya. Coba hitung berapa banyak jumlah jari-jari dari keempat peserta didik tersebut. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama menggunakan garis bilangan, yang kedua menghitung secara manual. Tapi lebih mudahnya kita akan menghitung secara manual dengan menampilkan pada garis bilangan. Banyak jari tiap peserta didik adalah 10 buah. Karena di dalam kelompok tersebut ada 4 orang peserta didik, maka 10 akan dikali dengan 4, sama dengan 40 buah. Jadi banyak jumlah jari-jari dari keempat peserta didik tersebut adalah 40 buah. Halo teman-teman,
Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa-apa saja sih sifat-sifat pada operasi hitung bilangan bulat. Nah, jadi terdapat 3 sifat pada operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, ada sifat komutatif, yang kedua, ada sifat asosiatif, dan yang ketiga yaitu ada sifat distributif. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sifat komutatif. Nah, terdapat sifat komutatif pada penjumlahan, yaitu A ditambah B itu sama artinya dengan B ditambah A. Dan ada sifat komutatif pada perkalian, yaitu A dikali B itu sama dengan B dikali A. Dan yang kedua yaitu sifat asosiatif. Terdapat sifat asosiatif pada penjumlahan, yaitu A plus B plus C itu sama dengan A plus B plus C. Nah, jika yang pertama yaitu B plus C-nya terlebih dahulu kita jumlahkan, lalu dijumlahkan dengan A. Nah, yang kedua itu A plus B-nya yang terlebih dahulu kita jumlahkan, baru selanjutnya kita akan jumlahkan dengan C. Nah, terdapat juga sifat asosiatif pada perkalian, yaitu A dikali B kali C itu sama dengan A kali B kali C. Yang ketiga yaitu sifat distributif. Yang pertama pada operasi perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A kali B plus C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Dan yang kedua yaitu pada operasi perkalian terhadap pengurangan, yaitu A dikali B min C itu sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Nah, agar lebih bisa lagi memahami sifat-sifat pada operasi hitung bilangan bulat, kita bisa sama-sama melihat contoh soal berikut. Cobalah lengkapi tabel di bawah ini. Pada tabel tersebut, kita sudah disediakan nilai-nilai dari A, B, dan C. Dan selanjutnya, kita disuruh untuk melengkapi tabel-tabel yang masih kosong tersebut, seperti A ditambah B, B ditambah A, dan A ditambah B plus C, dan seterusnya. Nah, karena tadi kita disuruh untuk melengkapi tabel-tabel pada bagian yang kosong sebelumnya, di sini teman-teman bisa melihat tabel yang sudah dilengkapi, seperti pada tabel A plus B, yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 7, dan tabel B plus A, yaitu 4 ditambah 3 sama dengan 7, dan tabel A plus B plus C, yaitu 4 ditambah 2 ditambah 3, yaitu 9, dan seterusnya. Nah, setelah melengkapi tabel-tabel tersebut, sekarang kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya, teman-teman. Nah, jadi pertanyaan yang pertama yaitu, setelah terisi penuh, kita diminta untuk memperhatikan kolom keempat dan kelima. Apakah hasilnya sama? Jadi, kita bisa melihat pada kolom keempat dan kelima, yaitu kolom A plus B dan kolom B plus A. Apakah di sana menghasilkan angka yang sama? Ya, hasilnya sama. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu, jika sama, maka hal tersebut menandakan sifat komutatif pada penjumlahan. Dari tabel di atas, apakah berlaku sifat komutatif pada penjumlahan bilangan bulat? Ya, benar. Telah terjadi atau telah berlaku sifat komutatif pada penjumlahan bilangan bulat. Lalu pertanyaan yang ketiga. Sekarang kita diminta untuk memperhatikan kolom ke-6 dan ke-7. Apakah hasilnya sama? Kita bisa melihat pada kolom ke-6 dan ke-7, yaitu pada kolom A plus B plus C dan kolom A plus B plus C, yaitu di sana kita bisa melihat bahwa hasil dari kedua kolom tersebut yaitu sama. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, jika sama, maka hal tersebut menunjukkan sifat asosiatif pada penjumlahan. Dari tabel di atas, apakah berlaku sifat asosiatif pada penjumlahan bilangan bulat? Ya, benar. Jadi telah berlaku sifat asosiatif pada penjumlahan bilangan bulat karena terdapat angka atau hasil yang sama pada kolom ke-6 dan ke-7. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan yang kelima. Kita diminta untuk memperhatikan kolom ke-10 dan 11. Apakah hasilnya sama? Kita bisa melihat lagi
pada kolom ke-10 dan ke-11, yaitu pada kolom A kali B plus A kali C dan kolom A kali B plus C, keduanya menghasilkan angka yang sama. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, jika sama, maka hal tersebut menunjukkan sifat distributif pada penjumlahan. Dari tabel di atas, apakah berlaku sifat distributif pada penjumlahan bilangan bulat? Ya, benar. Telah terjadi atau telah berlaku sifat distributif pada penjumlahan bilangan bulat. Karena pada kolom ke-10 dan ke-11, hasil penjumlahannya sama. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kawan-kawan dan membantu kawan-kawan untuk memahami materi tentang bilangan bulat.